Halo Pace-Mace, kakak ade, dorang semua. Kembali lagi bersama kami di Matoa. Mari kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Pace. Halo Pace-Mace, kakak adik orang semua. Kembali Jumpa lagi dalam Halo Pace-Mace, kakak adik, Pace-Mace, kita orang semua kembali lagi di podcast Mantap, mari kita bicara. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan Bapak Mojeza Sirait atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Moses. Buat teman-teman yang udah sering nonton video podcast Matoa, pasti udah nggak asing dengan Pak Moses ini. BTW, sejak tanggal 11 kemarin, Pak Mojeza Sirait udah dilantik sebagai Kepala Balai Besar POM di Serang. Selamat ya Pak atas pelantikannya. Semoga sukses selalu dan bisa terus memberikan manfaat di Balai Besar yang baru. Amin. Nah, kali ini di podcast kali ini kita ingin belajar lebih dalam tentang kepemimpinan nih dari Pak Moses. Wow. Boleh nggak Pak? Ya, sama-sama kita belajar. Oke. Iya. Pertama saya pengen tahu gambaran ideal tentang pemimpin menurut Pak Moses itu seperti apa? Baik, sebelumnya kami sapa halo semua pendengar, pemirsa atau followersnya Matoa. Senang bisa bertemu kembali. Gambaran ideal seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki visi. Tentu visinya juga harus jelas. Kita mau kemana. Dan kemudian pemimpin menurut saya adalah orang yang bisa mentransformasi, mentransfer ya maksud saya ya, visi itu kepada seluruh anggota organisasi itu. Dan seorang pemimpin tentu dalam mentransfer visi itu harus mempunyai komunikasi yang baik gitu ya, dan tentu pendekatan-pendekatan yang spesifik karena masing-masing orang, masing-masing anggota organisasi itu berbeda-beda karakternya gitu ya, berbeda-beda juga cara pandangnya gitu. Kemudian ya menurut saya pemimpin yang ideal ya adalah ya pemimpin yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Saya sederhana itu sih, pokoknya punya visi ya, visinya di transfer dan diterima dan dimaknai bahwa memang kita memiliki satu visi yang sama gitu ya, dan berikutnya adalah membawa perubahan. Iya. Nah, terus tips dari Pak Moses biar menjadi sosok ideal itu gimana selama menjabat ini yang udah dilakukan? Iya, ini kan pertanyaannya berat banget ya. Gitu ya. Tentu kita belajar untuk menjadi yang lebih baik ya gitu. Kalau kita bicara ideal sih, semua orang kan punya cara pandang yang berbeda gitu. Ya bahkan katakanlah presiden kita mungkin sebagian orang ideal, sebagian tidak gitu ya. Tetapi ya bagaimanapun kita memang harus terus berupaya melakukan yang terbaik. Nah, katakanlah tips untuk kita bisa ke arah yang lebih baik atau semakin ideal adalah pertama, jangan pernah mau berhenti belajar gitu ya. Pokoknya harus selalu mau belajar gitu. Rasa puas, rasa nyaman itu adalah sebuah hal yang baik, tetapi sebenarnya sebuah juga di dalam itu ada resiko gitu ya. Karena kan kalau udah nyaman, udah jadi pemimpin misalnya ya, entah pemimpin apapun itu kan tentu ada rasa bangganya ya. Tapi kadang-kadang ada juga bangga yang mungkin yang berlebihan juga, itu kan nggak bisa juga kan gitu. Atau katakanlah rasa udahlah kan saya udah begini gitu, sehingga tidak ada keinginan untuk belajar gitu ya. Jadi menurut saya untuk menjadi semakin baik dan mengarah ke ideal adalah mau terus belajar. Nah, belajar ini ya banyak caranya gitu. Menurut saya cara belajar yang paling baik itulah mendengar gitu. Mendengar ya dari sekitar kita, mendengar dari masyarakat gitu ya, dan kemudian ya mencermati secara
detail apa yang kita dengar itu memang baik atau tidak ya. Kalau memang baik, karena kadang-kadang kan ya katakanlah mendengar termasuk kritik ya kan, itu kan sebenarnya kritik itu kan sebenarnya tanda cinta katanya kan gitu ya. Yang berat itu adalah kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang seolah-olah gimana ya, padahal mungkin orang entah karena sungkan, karena enggan atau nggak peduli, ini kan berat nih. Jadi kita harus mendengar ya apa yang disampaikan oleh anggota organisasi, mendengar yang disampaikan oleh masyarakat, dan kemudian ya harus legowo ketika kita diberikan masukan, diberikan kritik, diharapkan lebih lagi. Ya memang untuk itulah kita berada dalam posisi itu. Nah, jangan sampai ada perasaan ya kan saya pemimpin di sini gitu. Apalagi kita sekarang nggak boleh, jangan sampai ada namanya bosi ya gitu. Itu kan jauh-jauh lah, jauh-jauh. Dan yang berikutnya ya, saya lupa nomor berapa nih gitu. Yeah. Nah, ini saya mau membawa kepada tagline kita Balai Besar Pemudi Jayapura. Bahwa untuk kita lebih baik harus ada hati dan sikap melayani. Gitu. Kita membuat tagline MTMH ya, membangun di timur, melayani dengan hati. Ya, itu sebuah pesan bagi setiap insan Balai Besar Pemudi Jayapura yang memang harus kita resapi gitu ya, bahwa ya memang kami ditugaskan, kita digaji negara kan untuk melayani, bukan untuk dilayani kan gitu. Itulah, kalau itu ada di mindset kita, maka sikap sebagai seorang yang pelayan yang baik, yang berorientasi pada kepuasan pelanggannya atau masyarakatnya, maka saya berpikir ya itulah hal-hal yang memang harus kita miliki gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang semakin baik ke depan. Kalau kita nggak punya tim melayani, justru pengen dilayani atau bosi dan sebagainya, wah ya jauhlah dari harapan menurut saya seperti itu. Nah, ini yang kita pelajari ya, kita belajar terus supaya bisa ke arah sana. Itu Mbak Salwa. Ya, tadi kan Pak Moses sempat menyinggung soal legowo. Berarti selama memimpin ini pasti menemui banyak tantangan sama rintangan gitu kan. Iya. Boleh diceritakan sedikit tentang tantangan dan hambatan yang udah dilalui sama Pak Moses sendiri? Tantangan udah pasti ada. Selama kita hidup udah pasti itu. Jelas ya, nggak mungkin nggak ada tantangan. Ada kata bijak yang mengatakan begini, semoga saya tidak salah kutipan atau yang disampaikan oleh Steve Jobs. Kalau ingin disenangi semua orang, jangan jadi pemimpin, tapi jadilah penjual es krim. Iya. Katanya begitu. Iya. Dan ada juga yang pernah saya baca sebuah kutipan yang sangat bagus, tapi itu saya nggak tahu dari mana. Dikatakan begini, saya tidak tahu kunci keberhasilan. Yang saya tahu adalah kunci kegagalan. Kalau kamu belajar menyenangkan hati semua orang, kamu pasti akan gagal. Ya. Nah, dalam organisasi, ya saya sebagai kepala balai katakan ya, di sini dan di balai lain juga pernah. Saya tipikal orang yang menurut saya pribadi ya, adalah orang yang sungkanan sebenarnya. Menurut saya gitu ya. Menurut saya gitu. Tetapi kan pada akhirnya ketika kita berbicara tentang tujuan organisasi gitu ya, rasa sungkan itu ya nggak bisa kan. Kalau sungkan ya mandek kita punya organisasi kan gitu, bahwa memang harus disampaikan, oh kita harus begini, kita harus begitu gitu ya. Misalnya contohnya nih, apel pagi kita ubah di sini kan, ya itu kadang-kadang kan di otak ini gimana ya, respon teman-teman gimana ya. Tetapi saya pikir ya udahlah, soal respon itu kan bisa juga subjektif, bisa objektif, tetapi bermanfaat kok saya makin seperti itu. Kan bagi saya lebih maksimal kalau kita duduk bersama membahas sesuatu yang memang sangat urgent gitu, karena itu terkait target, monitoring kegiatan, dan di sela-sela kegiatan kita yang sangat banyak, kalau harus mencari waktu tersendiri sulit kan gitu. Nah, setiap Senin pagi kita bisa ketemu baik bersama-sama
ataupun di masing-masing fungsi atau masing-masing kelompok kerja. Nah, menurut saya, bagi saya pribadi sebenarnya itu sebuah tantangan bagi saya untuk memutuskan seperti itu gitu. Ya, memutuskan seperti itu itu tadi tanggapan teman-teman gimana ya, tanggapan ini gimana gitu ya. Nah, gitu. Itu hal-hal yang ini. Nah, kalau tantangan tentang ya karakter sifat setiap anggota organisasi kan itu kan ya semua berbeda-beda. Ya kita saja kan di rumah tangga, saya ini 7 bersaudara, masing-masing beda karakternya gitu. Itu sesuatu yang harus kita terima. Nah, tantangannya ya bagi kita bagaimana menerima keadaan itu, tetapi bukan berarti stuck pada situ, tetapi terus meningkatkan komunikasi dan pendekatan kepada teman-teman. Gini loh, baiknya begini kan gitu, sehingga kita bisa melangkah perlahan setahap demi setahap. Jadi tantangannya ya bagi saya pribadi ya sebenarnya justru di saya sendirinya sebenarnya. Kalau tantangan di luarnya ya sebenarnya menurut saya di mana saja pasti ada gitu ya. Tidak ada organisasi yang sempurna gitu ya, tidak ada tempat yang seperti yang kita harapkan gitu ya kan. Ya kalau mau enak itu kan ya satu organisasi misalnya ya kepala balainya begini, KTU-nya begini, staf keuangannya begini, kepala atau ketua timnya gini-gini. Tapi kan realitanya enggak seperti persis yang kita inginkan. Ada tentu perbedaan-perbedaan, ada hal-hal dalam hal teknis mungkin perbedaan, tapi kan ya lumrah. Nah ya itulah manusia. Nah di situ kita yang harus mengelaborasinya menjadi sebuah kekuatan kan gitu. Masalah atau perbedaan jangan diperbesar, tetapi justru kita cari titik temunya dan solusi terbaiknya ini, dan tujuannya harus jelas untuk kebaikan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu tantangannya ya. Semoga nyambung ya dengan pertanyaannya ya gitu. Gitu. Karena bagi saya sekali lagi saya ulang, tantangannya sebenarnya di semua tempat pasti ada gitu ya, baik itu dari jumlah SDM ya, keterbatasan anggaran gitu kan, pasti kita pingin bikin ini, pingin begini itu kan, tapi nggak bisa. Maka kita bijaksanai tentu sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku kan begitu. Ya SDM kita terbatas, bagaimana mendorong dan mengajak SDM yang terbatas itu untuk tetap bisa berkinerja maksimal gitu. Di situ sih Mbak Salwa. Yang terakhir nih Pak, pesan dan kesan Pak Moses selama menjabat sebagai Kepala Balai Besar di Jayapura. Saya ini kan dari CPNS-nya di sini gitu ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, bukan hanya sebagai kepala balai, sejak saya CPNS saya sangat terkesan dengan Balai Besar POM di Jayapura. Saya benar-benar dibentuk di sini sebagai pegawai yang belajar berintegritas, karena saya lihat dulu senior-senior, wow, mereka itu di depan saya loh menolak amplop gitu, itu di depan saya, wih, keren nih gitu. Itu bagi saya membekas karena saya lihat sendiri gitu ya. Bukan omongan orang, dan kemudian lihat semua kegiatan-kegiatan di kantor juga semua berjalan transparan. Itu benar-benar menurut saya ya mengajari saya, membentuk saya. Dan kemudian di sini kan karena kita mungkin jauh semua dari keluarga, jadi rasa kebersamaan, senior-senior sangat welcome, sangat menerima dengan sangat baik, mengajari begini loh deh yang baik, begini loh yang benar, begini loh gitu ya. Dan saya pikir itu masih terpelihara sampai sekarang kan gitu. Nah, ya sebagai kepala balai, pertama saya tidak lupa ya terima kasih untuk semua pegawai tanpa terkecuali, dari yang senior saya, ya secara pengalaman beliau lebih berpengalaman dari saya gitu ya, tetapi bersedia bekerja sama, bahkan selalu mendukung, menopang pekerjaan ini supaya bisa kita memenuhi target-target yang ditetapkan, dan juga melakukan inovasi-inovasi yang memang kita butuhkan. Semuanya tanpa terkecuali juga ya, bukannya senior teman-teman, bahkan kalian juga yang masih paling junior ya, paling adekan gitu ya, rekan-rekan PNPN, saya pikir di sini terbangun harmoni yang baik, komunikasi yang baik antara satu dan yang lain.
Dan ya dalam kepemimpinan saya tentu banyak kurangnya ya, sangat banyak kurangnya. Semoga nanti ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi saya untuk bisa lebih baik di tempat tugas yang baru. Nah, pesannya satu, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Iya, saya pikir itu penting banget. Karena apa? Pekerjaan kita kan kompleks, banyak banget, dan apa ya? Jumlah kita terbatas, gitu. Ya, maka kita harus bersemangat, berbahagia, dan selalu dan semakin bijaksana menyikapi tantangan-tantangan itu. Karena yang kita pekerjakan inilah pekerjaan yang sangat mulia. Ya kan, pekerjaan sangat mulia pekerjaan kita. Kita mengawasi obat dan makanan. Kalau makanannya berkualitas, obatnya berkualitas, ya masyarakat yang konsumsi bisa sehat. Ya kan? Coba produknya kita nggak awasi dengan baik. Wah, bisa sakit tuh masyarakat kan gitu. Bisa diare parah tuh semua misalnya kan gitu. Nah, itu kan tugas mulia sekali. Jadi kita kerjakan terus dengan penuh semangat, dan ingat moto kita, membangun di timur sekalipun kita mungkin jauh dari keluarga, tetapi inilah memang tempat pengabdian kita untuk saat ini gitu ya. Kita lakukan yang terbaik dengan sikap dan hati yang melayani, dan jangan lupa satu lagi tuh, go to the next level, kan itu moto kita juga. Kita harus naik pada level berikutnya. Jangan pernah tinggal di zona nyaman. Perubahan sekecil apapun harus kita lakukan gitu ya. Mulai dari diri kita tentunya, komunitas kecil kita, dan sampai di organisasi kita. Begitu Mbak Salwa. Berarti itu tadi ya teman-teman, tips menjadi pemimpin. Harus terus belajar, mendengarkan dari orang lain, dan nggak jadi bosi ya. Iya. Mungkin itu dulu podcast Matawa kali ini bersama saya Salwa Dihamya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung Balai Besar POM di Jayapura untuk meraih predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Eva, kita slogan terakhir. Balai Besar POM di Jayapura, membangun di timur, melayani dengan hati. Go to the next level. Sampai jumpa.